Hai, Farah here. Selamat datang di Cerita Katalog. Lo tahu nggak hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya yang menjadi kebiasaan kita itu pada akhirnya itulah yang akan menentukan kualitas hidup kita dalam jangka panjang. Itulah kenapa kita harus memulai kebiasaan baik dari sekarang. Tapi pernah nggak sih lo berpikir, kenapa ya sulit banget buat mempertahankan kebiasaan baik, tapi gampang banget untuk mengulang kebiasaan buruk? Apa karena kita kurang motivasi ya? Tapi kayaknya udah cukup tuh nonton motivasi yang ada di social media. Nah, buku Atomic Habits karya James Clear ini cocok banget buat keresahan itu. Hari ini gue bakal sharing kisi-kisi menarik dari buku Atomic Habits by James Clear, dan dari semua isinya gue akan share 3 insights yang personally membantu keresahan tersebut. Insights pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Di sini, James Clear ingin menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. Pikirin deh guys, setiap orang pasti ingin sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan pada proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. Jadi kita harus fokus pada sistem dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, this is my favorite part karena dalam bukunya ada 4 cara jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. Yang pertama, make it obvious, buat jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, lo mau punya kebiasaan olahraga lebih banyak. Coba deh, siapin baju olahraganya itu dari malam sebelumnya. Jadi begitu melek tuh, langsung kelihatan. Dengan begitu lo pasti akan merasa lebih diingatkan untuk olahraga lebih banyak. Lalu, make it attractive, buat kebiasaan itu menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habit. Jadi misalnya, lo mau punya habit lari di sekitar rumah, terus lo bilang ke diri lo sendiri, habis lari, gue mau nonton Netflix ah. Terus, make it easy. Bikin sesuatu itu jadi gampang, guys. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang dibutuhkan, semakin males biasanya. Misalnya, lo mau mulai kebiasaan baca buku. Cobain deh, tiap hari 1 lembar aja. Atau bisa juga dengan cara ngubah mindset lo. Daripada bilang, mau yoga 30 menit, cukup aja bilang, gue mau gelar matras yoga ah. Dengan begitu, kebiasaan jadi lebih mudah untuk dibentuk. Yang terakhir, kita harus make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build jangka panjang. Contoh nih, tentang pasangan yang mau menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat nih. Mereka membuat rekening berjudul Liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar, mereka transfer uang yang tadinya akan dikeluarkan untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang yang masuk ke rekening tersebut, itu menciptakan rasa kepuasan sendiri. Itu yang mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaan mereka. Insight ketiga, hal terakhir yaitu jangan skip kebiasaan 2 kali. Kalau lo sulit mengubah kebiasaan lo, masalahnya mungkin bukan pada diri lo, tapi pada sistem yang lo buat. Menurut bukunya, saat kita melakukan kebiasaan, usahakan untuk tidak skip kebiasaan tersebut hingga 2 kali. Tentu saja ya, kita tuh nggak mungkin setiap saat 100% menjalankan kebiasaan baik. Tapi kebiasaan itu butuh konsistensi untuk bisa berhasil. Karena kunci utama kebiasaan baik adalah pengulangan terus-menerus, bukan kesempurnaan. Setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan siapa diri kita di masa depan. And now here are my reflections and final thoughts. Buku ini menarik banget dan actionable, itu penting. Banyak insights dan tips-tips yang benar-benar tactical yang bisa kita ambil dan kita langsung kebayang, what can we do?
Tapi dari pengalaman gue sendiri, tetap harus ada kurasi personal juga sih yang harus kita lakuin. Karena harus kita customize dengan kecenderungan kita dan personality kita sendiri juga. Oke, thanks for listening para pencari solusi dengan berliterasi. Kalau kalian mau gue ulik buku lain, tulis book recommendations atau keresahan yang sedang kalian hadapin di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe and turn on the notification.